Shalom. Ya, yang terlambat datang bisa duduk di tengah, masih ada, di muka sini masih ada. Ya, mungkin hari ini banyak saudara kita yang takut kampanye. Ya, kita tidak usah takut. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau sudah datang untuk cari firman Tuhan, sudah tidak akan diapa-apakan. Tuhan akan melindungi saudara. Percaya saudara, ada seorang saudari, bukan saudari pelayan Tuhan di sini, di gereja ini. Satu waktu dia baru saja berapa hari yang lalu, dia setir mobil sendiri malam, kemudian dia di stop sama beberapa pemuda. Dia anggap bahwa dia menabrak orang. Orangnya seperti terkapar begitu atau bagaimana. Pokoknya itu orang kamu tabrak. Dia bilang, saya tidak merasa menabrak. Saya yakin saya tidak menabrak. Ya, tapi tetap itu pemuda bilang, kamu menabrak. Ya, sudah dalam kegelapan malam itu, dia sebagai seorang wanita sendirian, nyetir mobil sendirian, ya menghadapi pemuda-pemuda. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Ada seorang orang bapak-bapak tua, dia datang mendekati, ditanyai kenapa? Dia cerita, saya dituduh menabrak orang itu. Saya tidak menabrak, Pak. Ya, dia bilang. Akhirnya bapak ini bilang, sudah kamu pergi aja, nanti saya selesai ke sini. Ya, jadi bisa bebas. Bapak itu selesaikan sendiri. Saya percaya itu dari Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Kalau kita takut terus, itu berarti kita mudah dipermainkan oleh iblis. Ya, ini saatnya kita untuk mencari firman Tuhan. Penting sekali supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Ya, para pelayan yang masih lihat ini saudara masih mengalir, tolong jangan duduk di sana sendirian. Diaturkan duduk, cari ke tempat. Ya, terima tamu, tolong jangan didiamkan saja. Mari kita akan membuka Yakobus pasal 4. Saya masih pengadilan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ayat 13 lebih dulu, kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, setelah mari kita akan periksa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 ini, saya mulai dengan 14a. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, kalau kita saja tidak tahu apa yang akan terjadi besok, 1 kali 24 jam dari sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi 1 tahun kemudian, apa yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang, kita tidak tahu. Apalagi 10 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi, kita juga lebih-lebih tidak tahu. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau Anda merancang masa depan Anda, pernikahan Anda, bisnis Anda, ya, bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin masa depan Anda. Tuhan yang akan menjamin pernikahan Anda. Tuhan yang akan menjamin bisnis Anda. Karena Anda tidak merancang seorang diri. Anda merancang bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ini penting sekali. Jangan saudara merancang sendiri. Saudara nanti akan keberatan itu. Tapi
bersama Tuhan. Ikutilah apa kehendak Tuhan. Saudara, dalam ayat 13 ini sudah pernah saya bacakan beberapa waktu yang lalu. Ada 5 langkah manusia, bukan 6, 5. Hari ini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, itu jadi satu, hari ini atau besok. Jadi bukan hari ini nomor 1, besok nomor 2, enggak. Hari ini atau besok, itu nomor 1. Langkah pertama, kami berangkat ke kota Anu, misalnya ke kota Jakarta, itu langkah kedua. Mau ke Jakarta, mau pindah ke Jakarta. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Pindah setahun, ini langkah ketiga. Tinggal di Jakarta setahun. Dan berdagang, berbisnis. Ini langkah keempat, mau berdagang, mau bisnis di sana. Ya, ini langkah yang keempat. Dan yang kelima, serta mendapat untung. Langkah yang kelima, mau dapat untung. Ya kalau bisnis tidak dapat untung ya rugi. Ya, setelah 5 semuanya. Nah, sekarang kita akan periksa. Tuhan janji, Tuhan akan menetapkan langkah hidup kita. Ya, coba kita membaca sekarang di dalam Mazmur 37. Mazmur 37. Pasal 37 ayat yang ke 23. Ya, tolong dibacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tidak setiap semua orang langkahnya ditetapkan sama Tuhan. Langkah. Ya. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan, langkah hidupnya akan ditetapkan. Ditetapkan. Apa itu ditetapkan? Langkah hidup kita ditetapkan. Supaya jangan kita jalan goyah. Kita jalan goyah. Bukan goyah saja, kontai. Kontai itu seperti mau jatuh sudah. Kayak orang mabuk begitu. Ya jalannya enggak tetap. Jalannya sebentar mau ke situ, mau ke situ, mau jatuh sini, mau jatuh situ. Didorong dari belakang, didorong dari depan. Bingung. Bagaimana mau jalan, enggak stabil, enggak mantap. Ya hidupnya enggak mantap. Rumah tangganya kacau, enggak mantap. Bisnis ya enggak mantap. Sebentar untung, sebentar rugi. Untung 10 juta, rugi 100 juta. Bayangkan. Masa bisa untung? Geluntung, kalau orang Jawa bilang geluntung itu apa? Jatuh. Jatuh. Ya, Tuhan sudah memberikan dia naik. Jatuh lagi, habis lagi. Nanti naik lagi bisnisnya, habis lagi. Ya naik turun. Tidak stabil. Tuhan tidak janji orang yang percaya kepada dia. Langkah hidup bisnisnya kayak begitu. Langkah hidup pernikahannya ya kayak begitu. Langkah hidup masa depannya ya terombang-ambing. Tapi Tuhan janji, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini luar biasa. Kalau sudah berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan. Ya, bukan menggoyahkan, malah menjatuhkan. Tidak, Tuhan akan menetapkan, menstabilkan, memantapkan langkah hidup saudara, langkah bisnis saudara, langkah pelayanan saudara. Ya, masa soal makan saja kita mesti setengah mati. Langkah kita mesti rasanya susah payah hanya untuk bisa makan. Apa janji Tuhan demikian? Tidak. Kita mesti introspeksi, kita mesti periksa. Kenapa kok bisa begini? Langkah, padahal Tuhan janji, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Langkah-langkah bisnis kita, langkah rohani kita. Tidak perlu bisnis dibesar-besarkan, rohani kita mesti juga lebih daripada bisnis kita. Ya, tanpa kita besar-besarkan, Tuhan akan berkati bisnis kita. Itu janji Tuhan. Ya, saudara, siapa yang berkenan?
Sebab di sini dikatakan yang berkenan hidupnya akan ditetapkan langkah. Siapa yang berkenan itu? Coba kita baca ayat yang ke-31. Pasal yang sama. Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Taurat Allah artinya firman Tuhan ada di dalam hatinya. Terus? Langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah-langkahnya tidak goyah itu artinya ditetap. Nah, katakan sama-sama ditetapkan. Tidak goyah, ditetapkan. Siapa itu? Orang yang berkenan. Siapa orang yang berkenan? Orang yang hatinya ada firman Tuhan. Taurat Tuhan. Ya waktu itu belum ada Injil, belum ditulis Injil Matius, Markus. Zaman perjanjian lama ini. Ya, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai terakhir Maleakhi. Taurat Tuhan ditulis di dalam hatinya dia. Itu orang yang berkenan. Ditulis dalam hati itu berarti kita menuruti, kita menjalankan firman. Itu namanya firman itu tertulis dalam hati. Bukan cuma tertulis di kertas. Di kertas juga perlu supaya kita tidak lupa. Tapi setelah itu kita harus menulis, tertulis di dalam hati kita. Ya, ada dua contoh. Saya akan kasih langkah hidup Abraham 1, langkah hidup Lot 2. Ini yang paling gampang. Ya, saya kasih contoh. Sekarang saya mulai dengan langkah hidupnya Lot. Ya, Lot. Ya, atau Abraham. Apa artinya menetapkan? Langkah-langkah hidupnya Abraham ditetapkan oleh Tuhan. Langkah pertama. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim. Keluar. Jangan tinggal di Ur Kasdim. Di sana yang menjadi kepala adalah keluarganya dia. Papanya dia masih ada banyak yang penyembah berhala di situ. Kamu tidak bisa berdiri sendiri, menjadi penyembahku. Kamu masih terpengaruh dengan berhala-berhala dari famili-familimu yang begitu banyak. Ur Kasdim itu Irak. Jadi dia itu asalnya orang Irak bisa. Abraham ini. Keluar. Tuhan bilang suruh keluar. Dia keluar. Disuruh pergi kemana? Tidak dikasih tahu. Kan aneh. Disuruh keluar dari Ur Kasdim. Di Ur Kasdim sudah enak, sudah mapan. Disuruh keluar, pergi ke negeri. Tentu Abraham mau tahu negeri yang bagaimana. Negeri yang baik, yang lebih baik daripada yang di Ur Kasdim. Ya, kita selalu mencari masa depan yang lebih baik daripada masa depan yang lalu. Ya, tetapi tuh yang aneh ini Tuhan tidak kasih tahu kemana mesti pergi. Tuhan bilang ikut aku, nanti aku akan kasih tahu di mana. Ya aneh kalau begitu. Kalau kita bilang, saya tidak mau Tuhan kalau begitu. Ini namanya main judi. Ya kalau saya bisa dapatkan nasib yang baik, kalau tidak lebih baik saya di Ur Kasdim saja. Di sini sudah enak, mapan, semuanya serba ada. Ya, tapi Abraham tuh orangnya taat. Pergi. Coba kita baca. Kejadian pasal 12 ayat 1. 12 ayat 1. Tolong bacakan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Ya. Dalam suatu penglihatan. Ya, dalam satu penglihatan. Terus? Janganlah takut Abraham. Ya. Akulah perisaimu. Jangan takut. Terus? Upamu akan sangat besar. Ayat pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, terus, dan dari rumah bapakmu. Salah tadi itu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Salah tadi. Itu pasal 15. Ini pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, tidak disebut negeri mana. Ya, Tuhan bilang nanti akan aku tunjukkan sama kamu. Ini kayak main judi, mainan. Ya, tapi Abraham tunduk kepada Tuhan. Dia bilang, amin, saya mau taat.
Ya, berangkat dia. Luar biasa. Saudara, yang diminta dari Abraham cuma satu, ketaatan saja. Jangan takut. Allah bersedia untuk jadi penunjuk jalan daripada Abraham. Ditanggung, jalannya tidak sesat, satu. Zaman dulu tidak ada jalan seperti sekarang. Jalan aspal, kemudian ada tulisannya, nanti Pare-Pare 50 km lagi sampai di Pare-Pare. Enak itu kalau begitu. Dulu tidak ada itu begitu. Jalan kaki lagi. Ya, tetapi ditanggung. Abraham tidak akan sesat. Dan kedua, aman. Ya, zaman dulu itu orang jalan kaki itu tengah malam bisa dirampok. Ya, rampok bawa senjata tajam, bisa saja terjadi pembunuhan. Tapi Tuhan janji, aku akan melindungi kamu. Aku akan menjadi penunjuk jalan. Luar biasa. Jadi langkah pertama ini coba dikawal. Langkah pertama ini diteguhkan, artinya memantapkan itu langkah Abraham, arti memantap, menetapkan itu diteguhkan. Diteguhkan, keluar dari Ur Kasdim dengan langkah yang teguh. Ya, teguh. Kalau dia ketemu sama temannya, kamu mau kemana? Tidak tahu. Loh, kok aneh? Tuhanku akan memberitahu kepada aku kemana aku hendak pergi. Kok bisa begitu? Karena dia berharap sekali kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Temannya bilang, kamu ini orang gila sudah. Masa ikut Tuhan kok kayak begini? Ya, tidak pakai logika. Pakai iman, kata Abraham. Diteguhkan. Ya, langkah hidupnya diteguh. Yang kedua, dalam pasal 12 ayat 17, kejadian itu, tidak usah baca. Terjadi kelaparan. Ya, kelaparan, kemudian Abraham ini di sini salahnya. Tanpa tanya sama Tuhan, pergi ke Mesir. Mesir itu negara besar. Zaman Abraham sudah besar. Kaya, karena ada sungai Nil. Jadi biar hujan tidak turun, 1 tahun, tidak apa-apa. Air masih banyak. Sawah-sawah masih bisa hijau. Ya, punya pengairan yang hebat. Dia pergi ke Mesir untuk cari gandum. Sampai di Mesir, kena percobaan. Nah ini kalau kita pergi ke satu tempat kemana, kita enggak mau tanya sama Tuhan dulu. Kita pakai logika kita. Kita kena percobaan. Mau menghindar dari kelaparan, jatuh dalam percobaan yang lebih berat. Percobaannya adalah Firaun itu mata keranjang. Tahu mata keranjang? Matanya kayak keranjang, banyak. Lantas sebagai pegawainya datang sama dia. Ada satu orang asing datang, namanya Abraham. Istrinya kayak selebritis. Ya kayak apa selebritis? Artis, cantik. Pokoknya hebat. Ya sudah berumur tapi masih cantik. Tidak pakai itu obat apa yang bikin jangan mengkerut, tapi bisa disemen begitu. Ya. Terus coba kata Firaun, bawa sini, saya mau lihat, saya mau nonton. Ditanya sama Abraham, ini siapa ini? Abraham bilang, ini saudara sepupu saya 1 kali. Oh begitu ya, jadi bukan istrimu, bukan. Wah, ya Abraham dikasih keledai berapa ekor, lembu berapa ekor, unta, wah disogok. Tapi istrinya Sarah tidak boleh pulang. Suruh nginep di istana. Abraham boleh pulang. Abraham pulang tapi
dengan cemas. Hatinya kecut. Ya, satu malam tidak tidur ya, sembahyang malam sendirian untuk sang istri. Ya, tapi malam itu Tuhan datang kepada Firaun. Didatangkan tulah, kutuk. Ya. Dan Tuhan bilang sama Abram, lekas kembalikan, ini istrinya seorang nabi. Kalau kamu berani macam-macam dengan istrinya nabi ini, kamu mati. Seluruh istana kamu akan mati. Oh, bangun. Jantung kumat. Sakit jantung. Panggil Abram. Ngamuk-ngamuk sama Abram. Kenapa kamu bohong sama saya? Ini istrimu toh. Kenapa kamu bilang ini sepupu 1,5 kali? Atau 2,5 kali? Ya, kamu bohong sama saya. Ya, Abram bilang saya bohong. Tapi setengah bohong, setengah benar. Nah ini repotnya. Kalau orang Kristen setengah bohong, setengah benar. Sama-sama masuk percobaan. Memang betul ini anaknya dari om saya. Jadi masih family, sepupu. Tapi juga dia adalah istri saya. Tapi istrinya ini tidak disebut. Cuma sepupu 1 kalinya yang disebut. Nah ini repotnya di sini. Ya. Wah, Firaun marah, ngamuk dia sama Abram. Kamu bikin saya kena laknat, kena kutuk ini, seluruh istana. Tidak bisa hamil. Ditumpat kandungannya sama Tuhan. Kamu semua istri-istrimu, semua perempuan-perempuan di dalam istanamu. Tidak bisa hamil. Tidak ada keturunan kamu. Wah, Tuhan marah sama. Ya, saudara, pada waktu dia digoncang, langkah kedua di mana? Ditopang sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan topang, habis ya. Sarah diambil jadi istrinya Firaun yang keberapa? Tak tahu, keberapa puluh. Ya, tapi Tuhan, waktu itu Abram seorang diri, tidak punya tentara, tidak punya apa-apa. Mau bela diri bagaimana? Mau perang melawan Firaun, kalah. Firaun ini kerajaannya besar. Ya. Tapi pada waktu dia punya langkah sedang goncang, goyah, Tuhan menopang. Tuhan menopang dia. Saudara. Dan Firaun bilang, sudah kamu keluar aja. Tidak diapa-apakan. Tidak ada satu binatang yang dibunuh. Binatang daripada Abram. Itu kalau orang hidup cinta Tuhan. Kena percobaan, percobaan pasti datang. Tuhan tidak janji kalau saudara ikut Tuhan tidak ada percobaan. Kalau tidak ada percobaan, kita tidak melihat mujizat Tuhan. Ya, tapi pada waktu percobaan datang, kita ditopang sama Tuhan. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, ya, yang menyakitkan juga perpisahan dengan Lot. Ya, saya sering kali ceritakan gegeran antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Abram bilang, sudah Lot, kita jangan rame-rame. Kamu milih dulu, kamu mau milih kemana? Ke timur, barat, utara, selatan? Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Wah, ini orang muda Lot ini bukan mata keranjang, mata rakus. Dia lihat semua. Yang mana ya, yang paling subur? Itu sebelah timur. Yang paling subur sebelah. Timur mana? Timur saya. Saya pilih itu. Abraham sudah ngomong, kalau kamu pilih sini, aku pilih sini. Jadi dia menepati janji. Dia sendiri kaget. Loh, ini orang muda kok rakus sekali. Tidak punya sopan santun. Mestinya dia bilang sama omnya ini, om saja dulu, om Abraham. Pilih dulu dong, saya orang muda. Mesti punya aturan, orang muda. Tapi ini orang muda tidak punya aturan. Tapi Abraham tidak apa-apa. Ya sudah, kamu. Daerahnya paling subur. Daerah Sodom.
Sungai Yordan, subur sekali. Abraham gigit jari. Dia dapat restan-restan, sisa-sisa daerah yang gersang, yang tidak subur. Tapi dia konsekuen, dia tidak mau menyalahi janjinya. Dia sudah berjanji, saya dapat lawan, kalau kamu ke timur, saya ke barat. Dan waktu dia ke timur, Abraham bilang, baik, saya berpisah, saya ke barat. Pada waktu dia pergi ke barat, langkahnya sudah lemah. Loyo dia, dapat tanah gersang. Tapi di tengah-tengah langkah yang lemah, Tuhan kuatkan saya. Kuat. Ini langkah yang keberapa? Yang ketiga. Langkah ketiga, dikuatkan. Langkah pertama, keluar dari Ur Kasdim, diteguhkan. Langkah kedua, pergi ke Mesir, salah alamat, ditopang sama Tuhan. Sampai Firaun tidak berani berbuat apa-apa sama dia. Tidak berani memerangi Abraham, ditopang sama Tuhan. Kalau tidak Tuhan topang, habis. Ya. Yang ketiga, langkah ketiga, perpisahan dengan Lot. Perpisahannya sangat menyakitkan. Tapi dia dikuatkan. Langkahnya masih kuat. Yang keempat, dalam pasal 20 ayat 3. Ya, dia berhadapan sekali lagi dengan seorang raja namanya Abimelekh. Abimelekh ini juga tertarik kepada Sarah. Sarah itu cantik sekali. Ya, dipanggil Sarah. Dibawa ke istananya. Mau dijadikan istri. Abraham lagi sekali nangis dia sama Tuhan. Dia berdoa. Mau kehilangan istri kedua kali. Tapi di sini Tuhan lagi sekali dalam ayat 3, tolong bacakan. Pasal 20 ayat 3, tetapi pada waktu malam ya, Allah datang kepada Abimelekh ya, dalam suatu mimpi, ya, serta terus berfirman kepadanya, ya, engkau harus mati oleh karena perempuan bukan, yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ya, kamu mesti mati. Malam ini kamu akan mati. Kalau kamu tidak kembalikan istri Allah. Kalau Tuhan membela, bukan membela diri kita sendiri saja. Nikah kita dibela sama Tuhan. Kalau tidak, kalau nikah orang Kristen tidak dibela, akan ada lebih banyak nikah yang hancur. Ya, tapi di tengah-tengah kehancuran nikah yang sekarang terjadi di mana-mana, rumah tangga Kristen dibela sama Tuhan. Dikuatkan langkah hidup kita yang sudah lemah, yang sudah loyo ini. Jangan takut. Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan membela sampai kepada jiwa kita, sampai kepada keuangan kita, bisnis kita, nikah kita. Apa gunanya saudara uang banyak, nikah hancur? Nah, kecuali orang yang tidak beres, dia bilang, tidak apa-apa. Pokoknya uang saya banyak, biar saya nikah saya hancur. Tidak jadi soal. Itu orang yang tidak rohani. Ya. Pernikahan itu nilainya lebih tinggi daripada uang yang banyak. Dituntunnya langkah yang keempat ini menghadapi Abimelekh, langkahnya Abraham dituntun sama Tuhan. Kalau tidak, ya rumah tangganya dia hancur. Yang kelima, Ishak lahir. Langkah kelima ini adalah dimantapkan, stabil. Janji Tuhan, Ishak lahir. Dan Ishak lahir betul. Lebih mantap dia. Janji Tuhan luar biasa. Ya, orang yang berkenan langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang langkah-langkah dari Lot. Bagaimana? Apa Tuhan juga menetapkan langkahnya ditetapkan? Kita periksa. Langkah pertama,
ketika ia memilih Sodom tanpa tanya sama Tuhan. Dia tidak tanya sama Tuhan. Dia cuma lihat begini, dia lihat, wah ini Sodom, bagus. Lembah, air sungai Yordan, subur. Ada air, di mana ada air pokoknya di situ subur. Saya pilih situ. Ya, ketika dia pilih Sodom tanpa tanya sama Tuhan. Dia kepleset. Apa itu kepleset? Jatuh. Kepleset. Sebab nanti di situ dia nasibnya, nanti saya akan jelas. Hancur sama sekali. Terpleset pertama, langkah pertama. Sudah? Terpleset. Tanpa tanya sama Tuhan. Langkah kedua. Dalam pasal 14 Kejadian terjadi perang. Perang antara 5 raja yang bersekutu dengan Sodom dan Gomora melawan 4 raja yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer. Pasal 14 ayat 1. Coba tolong bacakan. Pada zaman Amrafel, Ya, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, ya, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidel, Raja Goim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, ya. Birsa, Raja Gomora, Sinab, Ayat Raja 12, Atma, ayat 12 juga Lot, juga Lot anak saudara Abram, ya, beserta harta bendanya, beserta harta bendanya. Terus dibawa musuh. dibawa oleh musuh. Lalu mereka pergi. Pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Sebab Lot diam di Sodom. Sodom kalah, Lot juga diboyong, ditawar. Bukan cuma Sodom ditawar, Lot juga ditawar. Karena dia tinggal di Sodom. Sodom kalah, dia ikut kalah. Ya, ini langkah kedua. Dia tergelincir ke dalam rawa. Kakinya tergelincir. Langkah kedua dia masuk rawa. Ditawan. Langkah ketiga, hartanya dibakar habis. Pasal 19. Lalu ia memberkati Abram. Sebentar, tidak usah baca karena waktunya. Pasal 19, di situ Sodom dan Gomora dimusnahkan. Disiram hujan belerang oleh Allah. Mati semua. Harta benda Lot habis. Ya, dibakar habis. Langkah ketiga ini langkah yang koyah. Dia jadi koyah. Tidak ada yang menetapkan. Tuhan tidak menetapkan dia. Langkahnya dibiarkan sama Tuhan. Karena dia tidak berharap sama Tuhan. Seperti Abraham. Yang keempat. Pasal 19 itu ayat 26. Baca sendiri di rumah. Istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang karang. Sudah dikasih tahu, jangan noleh ke belakang. Dia noleh. Hatinya masih ada di belakang. Hatinya masih ada pada harta bendanya banyak. Begitu dia menoleh, kena siram belerang. Mati jadi tiang karang. Ya. Ini langkah keempat. Istrinya jadi tiang karang. Langkah terpuruk. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ya. Langkah yang kelima. Akhirnya dalam pasalnya selanjutnya dikatakan Lot berzina dengan 2 anak gadisnya untuk hanya mendapatkan keturunan. Karena istri sudah tidak punya. Ya, dan dia tinggal di goa-goa ketakutan. Ya, dia jadi mabuk, kemudian dia menyetubuhi 2 gadisnya. Di situ dia jatuh, langkah kakinya jatuh dan tidak bangun lagi. Terperosok. Kita lihat langkah Abraham dan langkah Lot. Ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Masih ada percobaan? Masih ada.
Lot juga banyak percobaan. Dua-dua ada banyak percobaan. Tapi ada bedanya. Dua-dua kena percobaan, kesulitan. Memang Tuhan tidak janji kalau jadi orang Kristen tidak ada kesulitan. Ada kesulitan. Tapi ini Abraham ditopang oleh Tuhan. Diteguhkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Tapi Lot dibiarkan sama Tuhan. Terpuruk. Goyah. Tergelincir. Terpeleset. Jatuh. Tidak bangun lagi. Pilih saja. Mau pilihnya mana? Ya, saudara. Tidak ada jalan tengah. Kita pilih langkahnya Lot atau kita pilih langkahnya Abraham. Kalau kita mau ditetapkan langkah kita, kita mesti menjadi orang yang berkenan. Orang yang berkenan adalah hatinya ada hukum Taurat, artinya firman Tuhan. Hukum Taurat itu firman, mesti ada dalam hati kita. Ya, kita mau menurut firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Allah. Sebab itu yang membuat berkenan kepada Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 40 ayat 3, coba kita baca. Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Ya, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. saya tahu artinya apa? Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Itu lubang kesulitan. Lubang maut. Saya ini baru keluar dari lubang maut itu. Lubang kebinasaan itu. Lubang penyakit itu. Lubang Parkinson itu. Tuhan tarik saya. Banyak orang yang sudah masuk di dalam lubang itu tidak keluar lagi. Tapi Tuhan keluarkan saya. Itu mujizat. Itu mujizat. Masuk di dalam rawa, lumpur rawa. Tapi Tuhan tarik saya keluar dari lumpur rawa itu. Tidak tenggelam di sana, tidak mati di sana. Itu mujizat. Itu mujizat. Ya, dan menempatkan kakiku di atas bukit batu, itu mujizat. Dari rawa-rawa bisa tenggelam, bisa mati di situ. Sekarang ditaruh di atas batu karang. Kristus. Ya, yang kokoh, yang kuat, supaya langkah hidupku, langkah yang kokoh, yang ditetapkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Terus Menetapkan langkahku. nah, ini kata menetapkan lagi sekali disebutkan di sini. Ditetapkan, langkahku ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Setelah kita mengalami mujizat, dikeluarkan dari rawa-rawa, dikeluarkan dari mujizat Tuhan ini. Tuhan memberikan apa? Lagu, nyanyian yang baru dalam mulutku. Nyanyian yang baru. Coba itu skemanya. Nyanyian yang baru. Dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji Allah kita. Untuk memuji-muji Allah kita. Haleluya. Terus? Banyak orang akan melihatnya. Banyak orang akan melihatnya. Dan menjadi takut. Mana? Banyak orang akan melihatnya. Banyak orang akan melihatnya. Coba lagi sekali, jangan dimatikan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ya, saya mau tanya kepada saudara, kalau Tuhan memberikan mujizat kepada saudara, apa tujuannya Tuhan membuat mujizat? Bukan untuk membesar-besarkan mujizat itu. Ini seringkali kita lakukan. Bukan Tuhan yang dibesar-besarkan, dipuji-puji, tapi mujizat itu yang diberikan. Saya tidak bermaksud kita anggap tidak ada mujizat. Mujizat ada. Saya mengalami mujizat. Ya. Tapi bukan mujizat itu yang harus dibesar-besarkan lebih dari Kristus. Lebih dari proporsi. Kristus yang mesti kita, Tuhan yang kita mesti. Di sini dikatakan memuji siapa? Tadi nyanyian.
Na 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 na. Memuji-muji apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Siapa yang dipuji? Mujizatnya? Bukan. Bukan artinya kita tidak mengakui mujizat. Jangan salah mengerti. Tetap kita saksikan itu mujizat Tuhan, bagaimana perut saya, liver saya, semua, suara saya, ya, keseimbangan saya, langkah saya yang gontai, segala macam itu saya mengalami mujizat. Itu dijamah sama Tuhan. Tapi tetap kita mesti memuji Tuhan yang dipuji dan yang dibesar-besarkan. Jangan mujizatnya yang dibesar-besarkan, tapi Tuhan yang dibesarkan dan dipuji. Supaya banyak orang akan melihatnya terus dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Mereka jadi takut. Takut itu artinya menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Supaya mereka melihat mujizat itu, mereka jadi takut, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Ya, dan lalu percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai keliru. Banyak orang kalau dia mengalami mujizatnya saja itu yang dipuji-puji, yang dibesarkan. Kesaksiannya penuh dengan mujizat, tetapi Yesusnya tenggelam. Bukan itu maksud Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Maksud Tuhan memberikan mujizat kepada kita supaya melalui mujizat itu Yesus dibesarkan, Yesus dipuji, Allah dipuji sampai selama-lamanya. Dengan adanya mujizat-mujizat yang kita alami, bisa mengerti, bisa menangkap. Dan bukan mujizatnya yang dibesar-besarkan. Ya, ini kita mesti mengerti supaya kita tidak salah. Karena itu Tuhan begitu marah kepada Raja Hizkia yang notabene sudah disembuhkan. Mestinya dia mati, dia disembuhkan. Ya, kenapa Tuhan marah? Karena dia tidak memuji-muji Tuhan. Tapi dia sibuk memuji mujizatnya, memuji-muji dirinya, membesar-besarkan, memuliakan hartanya di muka utusan Raja Babel yang jadi intelijen, jadi intel itu. Dimasukkan istana, ditunjukkan semua kekayaannya dia. Tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan, memuji emasnya, menyembah hartanya, membesar-besarkan dirinya sebagai raja yang hebat, yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Salah itu. Kita mesti hati-hati. Ya, akhirnya itu semua harta dan kemuliaan itu dirampas oleh musuh, oleh tentara Babel ini. Beberapa tahun kemudian mereka perang, dirampas semua kekayaannya, emas perak yang ditunjukkan sama Raja Hizkia kepada utusan raja. Semua dia ambil, diboyong, bawa pergi ke Irak. Tuhan tidak melindungi. Ya, itu kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 15 sampai 17. Coba tolong baca kalau ada waktu sedikit. Ya, waktunya sudah. Tulis saja, 2 Raja-Raja 20 ayat 15 sampai 17. Jadi saudara, jangan kita berhenti sampai kepada menyaksikan mujizatnya saja. Tapi kita mesti memuji-muji Allah kita. Ya, dengar baik-baik. Jangan sampai iblis mendapat kesempatan untuk merampas pujian, penyembahan itu. Merebut pujian dan penyembahan itu untuk dipakai bagi diri kita sendiri. Jangan sampai itu. Ingat, hari Minggu saya khotbah tentang iblis bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu mau
menyembah kepada aku 1 kali saja, semua kemuliaan dunia aku berikan. Dia berusaha merebut penyembahan itu. Kalau Yesus mau menyembah dia, itu berarti iblis mendapat penyembahan itu. Dia berhasil merebut. Wah, celaka sekali kalau sudah terjadi. Iblis merebut semua penyembahan. Itu tujuannya dia. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa. Hanya kepada Allah kamu menyembah, bukan kepada dirimu. Saudara, saya mau lanjut. Ya. Dalam ayat 14, Yakobus, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang akan terjadi esok hari. Hidupmu itu seperti apa? Seperti uap. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ya, kalau hidup kita tidak ada kehendak Allah, hidup kita itu seperti uap. Uap sebentar kelihatan, sebentar hilang. Tak kemana perginya. Ya, Bible berkata, Tuhan Yesus berkata, manusia itu seperti rumput. Kemuliaan manusia seperti bunga rumput. Ya, pagi rumput itu bagus, sore sudah layu. Saya tidak bicara soal rumput, saya bicara soal kembang yang terbesar di dunia. Ada sekarang di Bogor. Tempat aslinya di Bengkulu sana. Banyak di hutan Bengkulu. Namanya kembang Rafflesia. Rafflesia itu kembangnya diameternya itu sampai 1 meter lebarnya. Bunga itu segini, 1 meter. Bayangkan. Garis tengahnya. Ya, tingginya setengah meter. Tingginya setengah meter, 50 cm. Kemudian beratnya 11 kilo. 11 kilo. Bayangkan berat sekali. 11 kilo. Bunga Rafflesia ini mekar, bunganya mekar 1 tahun cuma 1 kali. Ya. Masa pertumbuhan bunganya itu kira-kira 9 bulan. Dalam tempo 9 bulan dia bertumbuh jadi bunga. Setelah 9 bulan dia mekar. Pada waktu dia mekar, waktunya cuma 5 hari sampai 7 hari. Setelah 5 hari sampai 7 hari, mekar besar. Baunya busuk seperti bangkai, makanya disebut bunga bangkai. Ya, setelah mekar 5 sampai 7 hari, dia jadi layu, mati. Orang belum puas menyaksikan, masih mau melihat, sudah tertutup. Ini betul-betul ada. Itu bisa lihat. Besar sekali. Ya. Tapi cuma 5 hari sampai 7 hari. Setelah itu layu. Mati. Para ahli berusaha untuk memperpanjang waktu mekarnya itu. Tidak berhasil. Para ahli berusaha untuk membuat dia bisa mekar 1 tahun 2 kali kek atau 3 kali kek. Jangan 1 kali. Tidak berhasil. 1 kali. Setahun. Dan kalau sudah mekar, tidak lama tertutup. Kayak di dalamnya ada arlojinya. Ya, jadi tertutup kembali. Kelopaknya menutup. Mati. Seperti kelopak mata manusia. Kalau kelopak mata manusia yang tertutup, berarti apa? Mati. Bahkan ada banyak orang yang kelopak matanya belum tertutup sudah mati duluan.
Jadi matinya dengan mata terbuka, bukan lihat Tuhan Yesus. Nggak tahu lihat apa tuh. Ya, masih mau melihat keindahan dunia. Sudah nggak sempat, sudah mati. Hidup manusia itu seperti itu, cepat sekali. Kalau hidup kita tidak diisi dengan kehendak Allah, hidup kita itu seperti uap, sia-sia. Ya, dan baunya busuk. Siapa di sini yang pernah lihat orang mati baunya wangi? Kecuali kalau dikasih minyak wangi. Jangan minyak gosok. Orang mati baunya busuk. Ya. Lazarus baunya busuk. Sudah 4 hari Tuhan. Makin lama makin busuk, bukan makin lama makin wangi. Paulus Yedidia yang lama sudah mati, bau busuk. Paulus Yedidia yang baru, yang bangkit sekarang, itu bau harum Kristus, bukan bau busuk. Hidup kita yang lama itu semua bau busuk. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba tolong bacakan 2 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan 16. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Ya. Silakan. Belum dapat? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, terus? Dengan perantaraan kami, ya, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Keharuman pengenalan akan Yesus. Itu harum baunya. Terus? Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ya, bau harum dari Kristus. Terus? Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, sekian. Mari, saudara, kita mau cari Tuhan. Mau cari Tuhan? Ada orang bilang, aduh saya tidak ada tempo. Sulit, susah, kerja keras, sibuk sekali. Tidak ada tempo. Saudara, 1 hari kita punya berapa? 24 jam. 1 minggu berapa jam? Kali 7, 168 jam. Kasihkan 2 jam, 2 hari minggu, 2 jam untuk PA, 4 jam. Sisa berapa? 164 jam. Untuk kita, untuk jalan-jalan ke mall, untuk makan coto, palu basah, coto kuda. Ya, 4 jam dikembalikan kepada sang pemilik waktu. Yang punya waktu. Siapa yang punya waktu? Allah. Berapa jam kita kasih sama dia? 4 jam aja. 2 jam PA, 2 jam hari. 164 jam untuk diri kita sendiri. Untuk berenang, untuk jalan kaki, muteri karebosi, untuk olahraga, untuk makan, untuk macam-macam. 164 jam. Masih kurang waktu? Untuk yang sang pemilik waktu, kita cuma kasih 4 jam. Aduh kodong Tuhan, ini pun 4 jam hampir tidak ada waktu lagi. Kalau bisa saya ambil semua ini. Untuk engkau. Keterlaluan. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Mari kita mau cari Tuhan. Amin. Amin. Kalau terlambat 2 menit, bagaimana saudara? Ada orang Kristen kalau terlambat 2 menit, terus begini. Tidak bisa diam. Tapi saya lihat di sini semua diam. Jangan diam-diam makan dalam. Tidak. Diam karena saudara tenang. Saya lihat ada roh ketenangan. Amin. Misalnya telat 2 menit, tidak apa-apa. Telat 2 menit, tidak apa-apa. Kok tidak ada suara?
Telat 3 menit tidak apa-apa. Telat 5 menit tidak apa-apa. Telat 10 menit tidak apa-apa. Amin. Ya. Tuhan ketawa di surga. Tuhan senang. Ya, kalau tidak apa-apa saya tambah. Terakhir ya. Tuhan itu baik sekali. Baik sekali. Kalau kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukan, itu adalah dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu berbuat baik. Ya. Jadi tahu itu penting. Kalau kita tidak tahu, itu berarti kita buta. Saya tidak tahu kalau saya mesti mengampuni orang yang bersalah sama saya. Saya tidak mau mengampuni dia. Saya marah sama dia. Tidak tahu, tidak pernah diajar oleh firman Tuhan. Tidak tahu, buta. Dia jalan seperti orang buta. Dia tidak tahu apa-apa. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Supaya kita bertambah dalam pengetahuan kita. Lalu melakukan. Amin. Jadi kalau cuma bertambah dalam pengetahuan tapi tidak melakukan, itu juga tidak benar. Itu juga dosa. Ya. Tahu saja tidak cukup. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Tahu berbuat baik dan melakukan, nah itu memperkenan hati Tuhan. Seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tahu harus berbuat baik kepada orang yang jahat. Alkitab ajar, kalau orang berbuat jahat sama kamu, kamu berbuat baiklah. Nah ini, kalau kita tidak diajar oleh firman, kita tidak tahu. Sekarang kita diajar, oh gitu ya, saya mesti berbuat baik sama dia. Dia marah sama saya, tapi saya berbuat baik sama dia. Tapi kalau sudah tahu, mesti berbuat baik kepada dia, tapi sudah tidak melakukan, itu dosa. Ya. Saudara tahu bagaimana harus mengampuni orang bersalah. Tapi saudara tidak mau melakukan itu dosa. Saudara tahu bahwa memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu pemberian diterima sama Tuhan. Dalam Matius 5. Kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu. Ya. Tapi kita tidak melakukan itu. Ya itu dosa. Kita tahu kita mesti berdamai dengan seseorang sebelum kita mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Dalam Injil Matius pasal 5, 6, 7. Kalau kamu mau mempersembahkan persembahanmu, kamu ingat ada sesuatu dengan saudara, berdamai dulu. Setelah itu kembali persembahkan. Allah akan terima persembahan. Tapi orang ini tahu itu, tapi dia tidak mau melakukan, dia tidak mau berdamai. Maka itu adalah dosa. Mengerti? Ya, jadi saya ajarkan kepada saudara, supaya saudara melek hukum Tuhan. Orang itu tahu bagaimana seharusnya tidak iri hati kepada sesama. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tetap ada iri hati. Adalah dosa. Ya. Orang itu tahu bagaimana dia harus mengasihi musuhnya dan mendoakan orang yang menganiaya dia. Mengasihi musuh dan mendoakan bagaimana mendoakan orang yang menganiaya dia. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Itu dosa. Ya. Orang itu tahu bahwa dia tidak boleh menghakimi sesama. Tapi dia menghakimi. Itu adalah dosa.
Jadi sudah tahu semua? Ya. Ya saya mau, tapi saya tidak bisa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saudara. Saya tahu di sini ada orang-orang yang mungkin langkahnya sudah terseok-seok. Banyak percobaan dalam hidup saudara. Banyak kesusahan, kesulitan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan pertolongan. Kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.